Ya sudah lihat jelas di latar belakang masalah. Wah, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, ya teori-teori yang sumber-sumber teori untuk mengumpulkan data kita, untuk mengumpulkan apa teori-teori yang berkaitan dengan variabel kita sudah kita tuliskan pada bab 2 pasal A. Host no, ya host no ya. Terus lead meeting, enggak lah. Kok terbuka deh? God. Sudah. Jadi teman-teman semua untuk menulis bab 3 itu kan salah satu pasal yang sudah kita diskusikan pada minggu kemarin itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data coba kita buka di situ dulu. Loh, itu. Jadi metode pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data itu kan sudah ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data, sudah kita tuliskan. Maka ketika kita masuk kepada instrumen pengumpulan data, ya yang kita tuliskan pada metode pengumpulan data. Jika yang mau kita ukur itu adalah variabel, karena kita kan minimal 2 variabel tuh, minimal 2 variabel, bukan 1 variabel, minimal 2 variabel. Jika variabel yang kita mau ukur itu adalah pengetahuan, maka teknik pengumpulan datanya apa sih? Tes. Itu tes kalau pengetahuan. Itu tes. Makanya ketika Ibu baca tadi teknik yang menggunakan dalam pengumpulan data, ya nggak ada situ tes. Tapi ada situ observasi. Jadi itu yang kurang. Itu kurang. Tes. Jika variabel misalkan variabel pengetahuan. Kalau begitu, ini pengetahuan dulu yang apa ya? Jika pengetahuan variabel itu maka dalam tabel spesifikasi harus ada tabelnya. Apa yang kita tuliskan dalam tabel spesifikasi itu? Pertama nomor, kolomnya nomor, yang kedua variabel, yang ketiga indikator, yang keempat teknik pengukurannya. Misalnya teknik tes. Pada kolom berikutnya bentuk tes. Bentuk tes misalnya pilihan ganda, lebih mudah menskornya, tapi lebih sulit mengkonstruksinya. Tapi ada kelebihan yang luar biasa pada bentuk pilihan ganda jika kita mengukur variabel pengetahuan. Nah, bentuk berapa? Jadi kolom terakhir adalah jumlah butir. Berarti kita sudah tahu bahwa variabel itu indikatornya berapa. Misalkan ada 3. Jadi setiap variabel berarti ada indikatornya. Indikator 1 misalnya teknik penilaiannya adalah tes, bentuknya pilihan ganda, jumlah butirnya berapa. Indikator 2 juga begitu, indikator ketiga beritu. Jadi variabel X, sehingga kita lihat data tabel spesifikasi itu berapa jumlah butir. Begitu juga misalnya variabelnya itu adalah misalnya persepsi, misalnya perlakuan, misalnya kecenderungan, misalnya itu minat, misalnya itu motivasi, misalnya itu perlakuan, itu misalkan itu teknik pengumpulan datanya adalah angket. Maka kita lanjutkan nomor 2. Kita tuliskan variabel, indikator, teknik pengumpulan data. Kalau angket mau digunakan tidak ada masalah. Nah, angket misalkan itu terus apa teknik pengumpulan datanya berarti angket. Kita sudah tahu jumlah butir yang akan kita konstruksi nanti pada konstruksi sudah tahu. Jadi pada tabel spesifikasi itu sebagai seorang penyusun proposal, berarti kita ini menyusun proposal untuk skripsi, berarti ya mau itu nanti diajukan untuk juru terserah, tapi tahu kita jumlah butir yang akan kita konstruksi. Udah tahu dari mana kita tahu? Dari variabel. Maka teman-teman, waktu kita menuliskan bab 2 berkaitan dengan teori, kita mencari sumber-sumber teori yang berkaitan dengan variabel, termasuk adalah dari buku, dari jurnal penelitian, dari full publish skripsi, misalkan kita lihat itu membantu semua dalam kita menuliskan teori-teori. Nah, sehingga kita bisa menyusun instrumennya. Jadi setelah tabel spesifikasi,
Maka berikutnya apa? Barulah kita tulis hal yang berkaitan dengan konstruksi. Pertama apa yang harus kita tuliskan? Setelah kita selesai spesifikasi kita tulis. Pertama, menuliskan identitas. Mau tes itu, mau angket, tetap menuliskan identitas. Identitas siapa? Respondennya. Nah, berarti sudah ada tulisan nama atau tidak, nama nomor satu, tapi pada back kita, data back kita itu sudah ada nomor satu itu siapa namanya, kelas berapa, kelas ada di situ, ada di dalam identitas. Nah, sudah. Kemudian apa lagi berikutnya teman-teman, kalau sudah mengkonstruksi instrumen, itu adalah petunjuk mengerjakan instrumen. Misalnya pada tabel spesifikasi kita menuliskan teknik pengukurannya adalah teknik tes. Mau tulisan kah? Kalau tulisan susah itu menggunakan karena respondennya misalnya ada 30 orang satu kelas, misalkan begitu ya, ada 25 orang, kan lisan susah itu melaksanakannya. Maka lebih tepat dan lebih nyaman, lebih bagus jika kita menggunakan tes, teknik tesnya tulisan. Jadi kita sudah konstruksi siap apa ya. Jadi itu teman-teman semuanya ketika kita menyusun itu dalam petunjuk, maka kita tuliskanlah petunjuk untuk bisa respondennya atau sampainya mengerjakan butir instrumen bentuk pilihan ganda. Oke, jika bentuk pilihan gandanya, jadi pada bentuk pilihan ganda tidak ada pertanyaan, yang ada adalah pokok soal atau STEM. Jadi tidak ada kata tanya di situ. Dan kita sudah tetapkan berapa pilihan jawabannya. Kalau pilihan ganda biasa aja kita gunakan, tidak pilihan asosiasi, maka pilihan gandanya itu pilihannya berapa? Pilihan jawabannya A, B, C. Terlalu sedikit lah. Kalau di SD oke-oke saja. Tapi kalau udah untuk SMP, SMA, ya 4 A, B, C, D. Tolong Ariandi Yulia Ningsih, kalau bentuk pilihan ganda yang kita sudah tuliskan pada tabel spesifikasi, pilihan jawabannya 4 A, B, C, D. A, B, C, D. Kira-kira apa ya petunjuk pengerjaan instrumennya? Tolong dibantu Ibu. Sebenarnya membantu kelompok penyaji ini, tidak apa-apa. Yulia Ningsih. Iya, Ibu. Yulia, apa petunjuk pengerjaan butir tes itu? Contohnya, contoh soalnya atau gimana, Bu? Apa contoh misalnya? Petunjuknya, bukan contoh soalnya, petunjuk dong. Yulia Ningsih, silakan. Jadi tidak ada pertanyaan Bu, ini mau dicentang atau dilingkari atau di checklist atau dibulatin? Kenapa tidak bertanya lagi kan petunjuknya? Silakan Yulia. Petunjuknya misalnya kayak gini, Bu. Yang pertama itu lingkarilah pilihan yang benar di bawah ini. Misalnya ada A, B, C, dan D. Gitu, Bu. Lingkarilah salah satu pilihan. Nah, kalau dilingkari berarti nanti mereka akan lingkari pada instrumen. Jika tidak bisa, berilah tanda checklist pada salah satu pilihan A, B, C, D. Yang paling benar. Jadi memberi tanda checklist itu menurut responden yang paling benar, maka diberi tanda checklist atau tanda silang atau dibulatin atau dilingkari, terserah. Tapi yang paling benar menurut dia. Nah, itu petunjuk. Itu adalah petunjuk. Nah, itu namanya petunjuk. Kalau tes. Kalau misalkan angket yang kita konstruksi, petunjuknya apa kira-kira ya? Kalau angket. Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Apa? Ya memberi tanda silang kah, memberi tanda checklist kah, memberi tanda lingkar kah, membulatin kah, pada salah satu jawaban yang paling benar menurut respondennya. Berarti pilihannya kita tuliskan. Pilihannya tadi apa ya? Huruf kah atau skala Likert?
Jadi ini supaya mudah memahami, tes dulu. Kalau tes, ya bentuk pilihan ganda berarti pilihan jawabannya A, B, C, D. Ataukah 5, A, B, C, D, E. Jadi kita tuliskan di petunjuk, berilah tanda silang pada pilihan jawaban. Jadi salah satu pilihan jawaban yang paling benar, A, B, C, D kah? Atau A, B, C, D, E. Nah, memberi tanda silangkah dia? Ya, silakan tuliskan dalam petunjuk. Jadi tidak ada pertanyaan responden 30 orang akan bertanya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena menuliskan petunjuk dalam instrumen itu. Sudah selesai petunjuk, baru masuklah kepada instrumen. Instrumen berarti di situ ada apa? Ada pokok soal, ada pilihan jawaban. Kalau tadi pilihan jawabannya A, B, C, D, maka kita isilah. Kalau tes bentuk pilihan ganda. Jadi tidak ada kata tanya. Contoh, jumlah rukun sholat adalah, itu benar pokok soal. Jumlah rukun soal adalah titik 2 A, B, C, D. Silakan tuliskan di mana kuncinya. Tapi tidak dikasih tahu kepada responden ini adalah kunci. Itu untuk kita sebagai pengkonstruksi. Dah? Kalau bunyi instrumen butir satu seperti ini. Berapakah jumlah rukun sholat? Titik 2 A, B, C, D. Itu sudah kata tanya. Itu cocoknya pada konstruksi instrumen essay test. Ya, essay test. Essay test terbatas itu. Karena berapakah jumlah rukun sholat? Jadi teman-teman, jika itu pilihan ganda, pokok soal atau STEM itu bukan dengan diawali dengan kata tanya. Selesai ya. Jadi selesailah berapa ke bawah, berapa ke bawah, sudah selesai. Misalkan ada 20 butir, selesai. 20 butirnya ke bawah. Sudah? Sudah selesai teman-teman, kita diapain itu butir? Supaya instrumen itu memenuhi kriteria instrumen tes yang bagus, maka ada beberapa langkah untuk itu. Pertama, jika sudah siap tadi identitas, petunjuk, butir tesnya 20 butir, print, atau tidak di print dikirim ke drive, boleh. Nah, ada validator yang akan membaca itu. Boleh validator sesama, misalkan kita konstruksi, teman kita sebagai validatornya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah proposal nanti jangan lagi teman sama. Boleh validator itu, kalau judul itulah yang diterima untuk skripsi, boleh validator itu adalah guru mapelnya. Boleh validator itu adalah PS ditambah validator di luar PS, boleh. Nah, misalkan PS-nya itu menunjuk supaya dicari validator yang bisa melihat instrumen kamu. Boleh, itu boleh, hal yang boleh, bukan yang tidak boleh. Dan Ibu membimbing mahasiswa udah beberapa kali itu Ibu bilang sama mahasiswanya supaya dicari validatornya. Nah. Dah? Jika selesai itu, berarti catatan-catatan dari validator ada 3 yang akan ditelaahnya itu. Pertama, ranah materinya, ranah konstruksi, ranah bahasa. Maka teman-teman, tabel spesifikasi itu memang kita lampirkan kepada validator supaya terlihat oleh validator apakah butir instrumen itu sudah memenuhi kepada kriteria materi atau telaah butir materi, telaah konstruksi. Karena kita semua sudah mempelajari evaluasi, maka telaah untuk konstruksi itu semua kita sudah tahu. Maka boleh validatornya itu teman sesama. Kalau untuk proposal, belum untuk proposal skripsi nanti sudah di ACC ya. Di ACC diterima jurusan, nah kita mencari validator. Ya karena udah pembimbing skripsinya. Jika jalur itu yang mau keambil, jalur skripsi. Nah, udah. Selesai sudah. Jadi apa yang dicatat oleh validator itu, atau kita sendiri sebagai validator, teman kita sebagai validator diberikannya checklist, ada yang tidak di checklist, berarti kita tahu mana yang harus kita konstruksi, kita revisi dari konstruksi yang telah kita lakukan. Jadi ada revisi. Jadi bukan berarti butir itu dibuang, tapi kita revisi, mungkin dari materinya, mungkin dari konstruksinya, mungkin dari bahasa. Oke? Nah, itu
Boleh juga misalkan itu tes yang sudah kita konstruksi. Jadi kita uji coba dulu instrumen ini. Kepada siapa? Pak, sampel paralel. Misalkan kamu akan gunakan nanti pada SMP IT apa namanya ini? Sekolah apa namanya? Al-Hijrah. Misalnya di SMP kelas 7 Al-Hijrah, Laut Dendang misalkan ya. Jadi kamu uji coba instrumen itu kepada kelas 7 juga. Mata pelajarannya ya kamu tetapkan mata pelajaran baik karena di SMP. Boleh kamu ambil sekolah yang lain untuk uji coba instrumen. Jadi namanya itu sampel paralel. Jadi kalau penelitiannya pada kelas 7 tidak dicari sampel paralelnya kelas 8 ya tidak mungkin. Jadi itu namanya paralel. Sudah? Dari jawaban-jawaban terhadap mereka untuk masing-masing 20 butir itu akan bisa kita hitunglah nanti uji validitas dan realitas dengan rumus yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman kita dibantu oleh statistik untuk melakukan uji validitas dan uji realitas terhadap instrumen tes. Jadi dari perhitungan itu nanti akan tahu kita berapa butir yang invalid. Berapa butir yang valid. Berarti valid udah bagus banget tuh. Karena dari indeksnya. Nah, atau bagaimana apakah itu sudah reliable atau irreliable. Jadi dari penghitungan. Oke teman-teman, jadi dalam menguji coba dan menganalisis butir itu dibantu oleh ilmu statistik. Jadi memang ya metode penelitian kuanti banyak dibantu ilmu statistik dalam melihat instrumen itu sudah bagus atau jika diuji coba. Oke. Nah, jadi mau manual dilaksanakan atau SPSS ya silakan. Nanti kan kamu dibantu dalam dalam mata kuliah statistik ya. Akan kamu ikuti pembelajaran itu. Jika angket, nah itu tadi yang tes. Jika angket, maka kita melakukan apa tadi identitas, namanya siapa di kelas ya. Misalkan ke sekolah, misalkan tidak ke sekolah, ke remaja misalkan. Berarti ada identitas, ada petunjuk untuk mengerjakan angket itu. Petunjuknya. Jadi petunjuknya kira-kira apa? Nah, jadi kalau angket itu sudah menuliskan petunjuk itu terkait dengan bentuknya angket. Jadi bisa misalkan menggunakan skala 4, 1, 2, 3, 4 atau skala 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan kita sudah menuliskan itu dan kita konstruksi instrumennya. Jika sudah selesai, kita harus tuliskan satu itu apa? 2, 3, 4, 5. Umpamanya skala 4 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bisa kita tuliskan penjelasan tentang skala 1, 2, 3, 4. Atau misalkan itu tidak skala 1, 2, 3, 4. Tuliskanlah sangat setuju. Ya, bisa tuh sangat setuju, sangat sering, sangat rajin misalkan. Ya tergantung kepada variabel yang mau diukur tadi. Karena itu berkaitan variabel itu ada, kemudian kita tuliskan indikatornya. Jadi tetap, karena kita sudah menuliskan di tabel spesifikasi ya, atau tabel kisi-kisi. Sudah, teman-teman jika sudah dikonstruksi memang masih kita minta tolong kepada yang membaca sebagai validator tentang instrumen kita, instrumen angket tadi. Sudah, berarti tidak diuji coba. Tapi kalau masih lebih bagus lagi itu diuji coba. Uji coba pada sampel paralel. Boleh sampel paralel untuk kita ketahui kevalidan untuk masing-masing butir dan reliabilitasnya. Nah, jika harus misalnya harus ada yang kita revisi, jadi tidak dibuang kecuali sudah indeksnya terlalu itu adakan indeks ya dari indeks itu 0,0 sampai 1 misalkan sehingga kita tahu klasifikasi instrumen itu bisa kita revisi atau memang dibuang. Kalau sudah parah kali memang dibuanglah, harus kita ganti. Oke teman-teman, mungkin di pilihan jawabannya, ya mungkin di pokok soalnya, atau di instrumen di pokoknya ya. Jadi bukan butir kalau untuk angket ya. Pokok soalnya, pokok soal. Jadi kita usahakan untuk tidak menggunakan kata tanya. Kecuali wawancara. Berapakah jumlah saudara kandung? Berapa tahunkah masuk SMP? Berapakah? Apa pekerjaan pokok dari bapak saudara? Apa pekerjaan pokok dari ibu saudara? Itu
Kata tanya itu namanya udah interview. Interview itu apa tadi? Ada di makalah. Interview. Wawancara ya, wawancara. Jadi apa, bagaimana, nah, berapa, nah, itu biasanya diawali pada kata tanya untuk interview. Oke, ibu-ibu, bukan ibu-ibu, calon. Kita ini adalah calon ibu-ibu, calon bapak-bapak. Makanya ada satu kewajiban untuk kita nanti menyusun terserah yang jalur yang mana, mau skripsi atau jurnal. Ibu tidak tahu. Kalau tahun 2021 ada beberapa orang yang mengambil yang jurnal, ada yang skripsi. Nah, itu nanti koordinasinya ke prodi. Jadi ibu hanya dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuanti. Tapi teman-teman, produk kita ini tidak ada proposal. Jadi setelah selesai pembelajaran ini teman-teman, berarti pada minggu yang lewat sudah kita mulai tuliskan metode pengumpulan data, selesai. Nah, masuklah minggu ini, berarti sesudah ini nanti kita akan melanjutkan masing-masing menulis instrumen pengumpulan datanya. Berarti kan ada tabel spesifikasinya, ada instrumen pengumpulan datanya, walaupun belum dikonstruksi semuanya. Nah, tapi ya namanya bertahap ya, karena minggu depan udah lain lagi materinya. Jadi secara bertahap kita mulai menulis tabel spesifikasi sudah, karena 2 variabel. Kalau variabel X dengan Y diukur dengan angket tidak apa-apa, silakan memulai menuliskan petunjuk identitas, petunjuk, baru masuk ke instrumen. Menulis instrumen itu tidak bisa hanya 1 malam. Karena tadi sudah ada tabel spesifikasi berapa jumlah butir untuk variabel X-nya, berapa jumlah butirnya untuk variabel Y. Karena kita adalah kuantitatif. Jadi bertahap, tidak apa-apa. Kalau seminggu ini belum siap, silakan nanti dilengkapi, sehingga terlampirlah nanti instrumennya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun tidak siap, tapi ada yang dimulai. Nah, oke, Ibu kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen telah memberikan tambahan. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Kepada teman-teman pemakalah, silakan. Ada lagi satu lagi contohnya ya, Rozi, satu lagi. Misalkan kita mau mengukur pengetahuan peserta didik tentang pengetahuan dia tentang waris, pembagian waris. Yang dapat 1/3 itu siapa, yang dapat setengah itu siapa, yang dapat 1/4 itu siapa, yang dapat 1/6 itu bagaimana, yang dapat 1/8 itu siapa sesuai dengan ketentuan pembagian waris. Jadi apakah tidak bisa dikonstruksi butirnya itu dengan essay test? Bisa, nggak apa-apa. Nah, misalkan ada satu case, jumlah uang sekian, yang ada ahli warisnya adalah ibunya satu ibu, anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 6, jangan 6 orang. Misalnya anak laki-laki 2 orang, anak perempuan ada 2 orang. Nah, berapakah pembagian masing-masing untuk ahli waris tersebut? Nah, itu kalau lebih mudah essay test. Nah, tapi teman-teman jika mau essay test pun dibuat mengukur variabel itu, mengukur indikator itu, tidak apa-apa. Kita konstruksi essay testnya, berarti kita sudah tahu jika dia bisa menjawab nanti membagian istri berapa, bagian anak laki-laki berapa, masing-masing berapa, untuk anak perempuan berapa, berarti kita sudah bisa memberikan skornya berapa. Jadi ada skor. Karena nanti kan total skor Y-nya, total skor X-nya, total skor Y, jika misalkan untuk korelasi. Tapi ya tergantung ke korelasi apa yang mau digunakan, itu kan tergantung kepada jenis datanya. Jadi saya menggunakan kontingensi lah, saya menggunakan produk momen lah, saya menggunakan uji TIKA, uji FK, kan nggak bisa kita katakan seperti itu. Makanya teman-teman, waktu kita mengikuti mata kuliah statistik, betul-betul kita ikuti, supaya apa? Supaya terbantu kita untuk mengolah, untuk menggunakan rumus untuk menghitung validitasnya, untuk menghitung reliabilitasnya, untuk
ya kalau dengan kesukaran soal beda soal itu kan tidak terlalu rumit rumusnya. Itu angkanya yang paling mudah dihitung. Rumusnya pun paling sederhana kan, paling sederhana. Begitu untuk uji validitas, uji reliabilitas kita dibantu oleh statistik. Maka ikuti benar-benar bagaimana untuk menggunakan rumus itu dan menghitung rumus itu. Ya, langkah-langkah yang harus kita lalui karena biasanya satu rumus itu adalah langkah yang akan kita pahami dan akan kita laksanakan supaya sampai kepada indeks yang didapat atau koefisiennya, ya. Jadi statistik itu luar biasa menuliskan langkah-langkahnya, mau SPSSK atau bagaimana atau manual terserah bagaimana, itu kan dibantu penjelasannya, pembimbingannya oleh dosen statistik karena kita dalam mata kuliah statistik itu banyak menghitung. Berarti rumusnya ada ya. Oke. Ibu senang statistik ini, sangat senang karena tahun berapa ya? Tahun 2019 Ibu satu kelas itu mengajar statistik pendidikan untuk PAI, jurusan PAI ya. Karena apapun namanya evaluasi pendidikan itu dibantu oleh statistik. Metode penelitian kuanti dibantu oleh statistik. Jadi ada ya itu dua mata kuliah itu. Jadi maka statistik memang harus kita pahami benar-benar supaya kita bisa terbantu nanti ketika kita untuk menganalisis instrumen dan menganalisis datanya. Oke? Kemudian begitu juga untuk evaluasi ya untuk evaluasi. Tapi ada yang sederhana, sebagian sederhana untuk evaluasi, tapi tidak memang harus kita ikuti materi mata kuliah yang di statistik pendidikan dan kita nanti bisa sudah paham rumus mana yang mau digunakan untuk analisis datanya atau rumus mana yang digunakan untuk uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Oke, Ibu kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Saya jawab sekali lagi pada Ibu dosen telah memberikan tambahan dan arahan. Kemudian kepada teman-teman makalah mungkin bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah disampaikan kepada teman-teman. Silakan. Silakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Devi Indasari. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat angket atau kuesioner dalam penelitian dan apa saja karakteristik kuesioner penelitian. Adapun cara membuat angket ataupun kuesioner dalam penelitian yaitu satu, menentukan tujuan kuesioner penelitian. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan kuesioner penelitian. Yang ketiga, menentukan jenis kuesioner penelitian. Yang keempat, membuat kuesioner penelitian terstruktur. Yang kelima, membuat pertanyaan lanjutan di kuesioner penelitian. Yang keenam, uji coba kuesioner penelitian. Kemudian, karakteristik kuesioner penelitian ada 3, yaitu yang pertama keseragaman, yang kedua eksplorasi, dan yang ketiga urutan pernyataan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ansari telah menjawabkan dari saudari Devi. Ada saudari Devi, apakah jawaban dapat diterima? Dapat diterima moderator, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada teman-teman makalah lain dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab moderator. Silakan. Baik, nama saya Limatus Sadia, NIM 0301193219. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Septia Mawarni. Pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari macam-macam observasi. Yang pertama, kelebihan observasi. Ada beberapa kelebihan dari observasi. Saat observasi, maka data langsung mengenai perilaku khusus dari objek biasa dicatat dengan segera
dan tidak berdasarkan ingatan. Data bisa diperoleh dari subjek baik lewat komunikasi verbal atau non-verbal. Objek penelitian yang cenderung sibuk biasanya senang diteliti dengan observasi dibandingkan dengan pemberian angket ataupun wawancara. Adapun kekurangan dari observasi, selain kelebihan terdapat kelemahan dari observasi. Kelemahan observasi yaitu diperlukannya waktu cukup lama untuk mendapatkan hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Observasi terhadap suatu fenomena biasanya punya rentang waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Mungkin ini saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Moderator, Bu. jadi begini, ini yang harus kita paham bersama ya, selain yang dijawab oleh si teman kita tadi Halimatus Sa'diyah ya. Ini nih, jika mau kita ukur itu adalah variabel yang berkaitan dengan sikap spiritual atau sikap sosial, maka kita tidak bisa keluar dari landasan juridis. Apa landasan juridis? Pada tingkat satuan pendidikan dasar menengah, jika kita mau menilai indikator dari kompetensi sikap sosial, sikap sipil dan sosial, maka teknik penilaian yang utama adalah observasi. Itu observasi. Pendukung itu teknik penilaian diri dan teknik penilaian teman. Kalaulah yang utama adalah observasi, maka teman-teman, kapan itu dilakukan observasi itu? Ya, selama dalam proses. Ya, namanya proses penelitiannya 1 bulan, atau bisa 2 minggu, misalkan pasca DKI 3-nya kita ambil itu, berarti kan proses pengamatannya 1 saat berlangsungnya proses penelitian, tapi pakai instrumen. Apa ya contoh instrumen? Jadi yang paling utama itu adalah observasi. Jadi ada langkah-langkah untuk menuliskan instrumen, mengkonstruksi instrumen jika observasi. Apa yang pertama? Tabel spesifikasi. Itu tabel pertama. Tabel spesifikasi sama dengan yang untuk tes dan untuk angket tadi. Jadi ada variabel, ada indikator, ada teknik penilaian observasi karena itu adalah sikap indikator dari sikap spiritual atau sosial. Kemudian berapa pernyataan menggunakan skala ya tidak atau menggunakan skala Likert. Itu dalam tabel spesifikasi. Jika sudah siap tabel spesifikasi, maka kita konstruksi. Berarti ada identitas, ada petunjuknya, ada pernyataan-pernyataan yang menggunakan ya tidak atau skala Likert. Jadi bagaimana kita menyusun pernyataan itu? Jadi satu kompetensi itu kita rumuskan indikatornya. Sudah selesai indikator, maka kita menuliskan deskripsi dari indikator itu, maka kita buatlah yang pernyataan. Misalkan, apa ya kira-kira contohnya? Misalnya itu pelaksanaan terbiasa membaca, terbiasa memberikan hadiah, peduli ya, kepedulian terhadap teman atau interaksi sosialnya, peduli dan menghargai. Ya, nggak bisa kita mengkonstruksi itu kalau tidak melihat pengetahuan peserta didik supaya bisa peduli terhadap temannya atau terhadap orang lain. Jadi bagaimana? Rupanya ada 3 pengetahuan peserta didik, pengetahuan memberikan hadiah, pengetahuan tentang pemberian, ada 3 itu. Jadi lebih enaknya itu memang menguasai materi untuk pengetahuan itu. Yang membantu kita itu melihat di standar isi pada madrasah yang ditetapkan oleh KMA 2019 dan melihat buku bacaan untuk mata pelajaran itu yang diterbitkan oleh Kemenak pada tahun 2020. Jadi situ banyak manfaatnya, bagaimana caranya, itu sudah ada contoh-contohnya. Tapi teman-teman yang mau kita ukur itu adalah sikapnya. Berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan tadi dengan tes, kan? Ini dengan sikap. Jadi instrumen itu harus kita buat
Kan kita sebagai konstruksi instrumen observasi sudah tahu nanti menghitung bagaimana menentukan nilai akhirnya. Sehingga itu bisa dijadikan skornya. Skor untuk XK atau untuk Y-nya. Jadi teman-teman, observasi itu bukan hanya untuk kuali, tapi yang untuk kuanti untuk mengukur apa? Untuk mengukur indikator dari variabel jika variabel itu adalah sikap. Misalnya, terbiasa membaca Al-Quran. Berarti peserta didik dong. Ya, bagaimana terbiasa membaca Al-Quran? Tentu kita mencari dulu yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ya, buku guru. Lihat di buku guru atau buku peserta didik. Kalau satu bukunya silakan dibuka bukunya. Supaya tahu tentang materi itu. Untuk pengetahuannya. Jadi terbantu kita nanti untuk menuliskan pernyataan-pernyataan pada instrumen observasi. Nah, oke. Ibu menulis teknik penilaian sikap itu kemarin itu karena masa COVID tahun 2019. Jadi Ibu menerbitkan buku tahun 2020 karena sangat sulit rasanya melakukan observasi untuk mengukur si indikator dari sikap sosial ataupun spiritual. Kenapa? Karena masih daring untuk pendidikan dasar dan menengah tahun 2020 Ibu tulislah itu, terbitlah, bukan tulis lagi, tercetak teknik penilaian sikap. Tapi itu yang bukan yang utama. Yang utama itu observasi. Jadi yang melakukan observasi itu adalah yang paling utama, sedangkan teknik penilaian diri dan teknik teman itu pendukung. Tapi karena masa COVID, ya pendukung itu pun kita tuliskan teknik penilaian diri, tidak apa-apa. Karena kalaupun hanya daring, bisa kita berikan instrumen itu, siswa sendirilah yang memberikan checklistan pada instrumen teknik penilaian diri. Jadi tidak bisa digunakan antar teman juga. Kenapa? Karena interaksinya tidak banyak antar sama peserta didik. Tapi kalau tahun 2022 ini karena sudah tatap muka ya, sudah tatap muka. Walaupun ya tatap mukanya itu ada yang sip ya, tapi sekarang udah. Dan apapun masker sudah boleh dilepas ya, tapi ada ketentuannya. Ya kalau ibu walaupun ada itu, ya setiap keluar dari rumah tetap masih pakai masker. Tetap pakai masker. Kenapa? Karena rasanya udah bertahun lah kita yang pakai masker itu kan, jadi sangat nyaman rasanya pakai masker. Jadi mau keluar dari rumah, mau ke kampus ya tetap pakai masker. Oke teman-teman, Ibu kembalikan kepada moderator lagi. Silakan Rozi. Baik, terima kasih atas arahan Bu. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab ya, kepada teman-teman telah dipersilakan. Menjawab moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ariandi Lubis. Pertanyaannya, apa perbedaan dari kisi-kisi umum dan kisi-kisi khusus, dan berikan contoh. Kisi-kisi umum adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan semua variabel yang akan diukur, dilengkapi dengan semua kemungkinan sumber data, semua metode, dan instrumen yang mungkin dapat dipakai. Yang termuat dalam kisi-kisi umum ini baru rancangan ideal. Tentang apakah sumber data, metode, dan instrumennya tetap dipakai atau tidak, tergantung dari ketepatan menurut pertimbangan peneliti. Kisi-kisi umum mempertimbangkan kondisional yang ada. Metode pengamatan memerlukan sumber daya peneliti yang lebih banyak. Jika hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara waktu yang ada untuk melaksanakan penelitian tidak cukup banyak. Kemudian, sedangkan kisi-kisi khusus ialah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan rancangan butir-butir yang akan disusun untuk sesuatu instrumen. Contohnya, misalnya variabel penelitiannya adalah tingkat kekayaan. Indikatornya misalnya rumah, kendaraan tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga, dan lain sebagainya. Untuk indikator rumah, maka bentuk pertanyaannya misalnya berapa jumlah rumah, di mana letak rumah, berapa luas rumah, bagaimana kualitas bangunan rumah, dan sebagainya. Untuk bisa menetapkan indikator tersebut,
Dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel, instrumen, dan teori-teori yang mendukungnya. Demikianlah perbedaan kisi-kisi umum dan kisi-kisi khusus yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Aldia Ramdhani. Kemudian, apakah saudara Arya dapat menerima jawaban tersebut? Ya, dapat diterima moderator. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kita beralih kepada sesi arahan yang akan disampaikan oleh Ibu dosen. Kepada Ibu dosen, apabila ada arahan dan tambahan, kami silakan, dan saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 8 itu ada kata pengantar ya, ada surat pengantar dari peneliti itu kepada responden. Jadi ada beberapa hal itu, ada 12 ya, ada 12 yang dituliskan pada kata pengantar. Bagus sekali ini. Kenapa? Karena kan kadang-kadang instrumen itu tidak langsung diberikan kepada respondennya, tapi bisa melalui Drive, misalnya Google, melalui melalui aplikasi tertentu untuk dikirim instrumen itu dan diisi dan kembalikan sampai berapa lama durasi yang diberikan. Artinya itu diharapkan data-data itu bisa terkumpul oleh calon peneliti berdasarkan instrumen-instrumen yang sudah dikirim ke Drive misalnya ya. Jadi ada di sini sampai itu pengembalian tulisan, kemudian ucapan respondennya, kemudian ada tanda tangan pengirim, nama jelas, tanggal pengiriman. Jadi sampai begitu, karena memang banyak misalkan itu karena kondisi banyak aplikasi yang bisa membantu untuk mengirimkan instrumen dalam mengumpulkan data, dan data itu kembali bisa diterima oleh pengirim instrumen dengan bagus, tapi karena dalam surat pengantarnya ada dituliskan yang berkaitan. Kalau di sini 12, sangat bagus ini. Ini sangat bagus. Mungkin kita menganggap itu sepele, tapi justru ya, itulah yang membantu kita bisa memperoleh data dari responden dan menggunakan misalkan ke aplikasi ya. Oke. Atau misalkan tidak kita menggunakan aplikasi, misalkan melalui tim kita yang membantu memberikan itu kepada responden di sekolah, misalnya salah satu guru ada yang membantu kita, tapi ada kata pengantar kapan harus kita terima balik instrumen itu karena mereka sudah isi. Jadi ini luar biasa ini. Tapi mungkin karena kita tadi melihatnya tidak menganggap hal yang penting itu, kalau menurut Ibu justru ini salah satu bagian yang terpenting dari instrumen ketika kita mau mengumpulkan data. Oke teman-teman, untuk penugasannya masing-masing kita mulai menulis instrumen pengumpulan data sesuai dengan variabel yang sudah kita kirim sebahagian pasal-pasalnya pada UTS. Jadi nanti kalau sudah untuk UAS berarti seluruh bab Kaper, bab 1, bab 2, bab 3 itu akan dikirim untuk penugasan UAS kita. Tapi teman-teman kalau mau ada yang direvisi, misalkan ada waktu yang lebih luang, boleh dilengkapi, direvisi lagi pasal-pasal sebelumnya, tidak apa-apa. Tapi tolong ini untuk minggu ini, instrumen pengumpulan data, karena untuk minggu depan sudah lain lagi materinya ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan tercapai sehingga kita semua dapat nilai apa. Risna Fitriani mau nilai apa nanti mata kuliah metode penelitian kuanti? Risna? Iya, Ibu. Kamu nilai apa yang kamu dambakan? Ibu. Kalau begitu ya secara bertahap kita mulai kerjakan lah. Iya, Ibu. Nah, sehingga nanti dapat A. Karena Ibu kalau untuk membaca proposal itu
tidak hanya ibu, ada tim ibu. Nah, ya, maka supaya benar-benar bisa terlihat ibu, nanti deteksi turnitinnya ya, masing-masing deteksi. Oke teman-teman, demikian saja, mudah-mudahan berkah semuanya. Kita persilakan kepada kelompok penyaji untuk menutup dengan membaca doa selesai belajar. Silakan. Nah, mari kita akhiri pembelajaran dan diskusi kita pada sore hari ini. Dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Nanti Kosma mengirim, kita sudah 35 ya, mengirim nama-nama yang tidak hadir dan yang membaca doa dan penanya yang aktif dan yang memberikan apa ya, dikirim di WA. Waalaikumsalam.